Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. BMKG wilayah 3 Bali memastikan seluruh kabupaten di wilayah Bali sudah mulai memasuki musim hujan. Langgar izin tinggal, imigrasi mendeportasi wanita warga negara Jerman. Teater bawah air memadukan akrobatik, budaya dan seni akuatik. Selama beberapa hari wilayah Bali mulai diguyur curah hujan sedang hingga lebat. Masyarakat mulai bersiap-siap mengantisipasi banjir dan longsor. BMKG wilayah 3 Bali memastikan seluruh kabupaten di wilayah Bali sudah mulai memasuki musim hujan. Kondisi ini terjadi akibat sirkulasi siklonik di selatan NTT sehingga massa awan mengarah ke selatan NTT sehingga mengurangi proses penguapan serta tutupan awan di wilayah Bali. Akibatnya, kondisi ini menyebabkan hujan dengan intensitas sedang atau lebat. Saat ini, wilayah Bali sudah memasuki musim hujan di semua kabupaten, sehingga secara umumnya kita sudah masih berada di musim hujan ini. Namun, memang terdapat beberapa faktor alam atau fenomena alam yang di mana itu masih kita dalam kondisi El Nino. Kemudian yang kedua ada sirkulasi siklonik di selatan NTT, sehingga massa udara tersebut akan tertarik menuju ke sana dan mengurangi proses penguapan serta tutupan awan di wilayah Bali itu sendiri, sehingga kadang terjadinya hujan, terus kemudian kadang juga terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Namun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini masih terjadi di sebagian besar wilayah Bali. Menurut BMKG, kondisi cuaca yang tidak menentu masih dalam kategori normal karena wilayah Bali masih berada dalam fenomena El Nino. Masyarakat diimbau waspada dengan hujan sedang dan lebat yang disertai petir hingga angin kencang. Karena kondisi ini dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, dan tanah longsor. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Sudah di TPS katanya sih, TPS-nya pun begitu. KPUD Karangasem menemukan 1 kotak suara hasil pemilu di TPS 13 Desa Seraya Barat Karangasem rusak di tempat penyimpanan di kantor camat Karangasem. KPU bersama anggota Polsek Karangasem langsung mengecek ke lokasi untuk mengetahui penyebab kerusakan. Ketua KPU Karangasem Iputu Dharma Budiasa mengatakan, dari hasil penelusuran dan keterangan dari anggota PPS, kotak suara tersebut jebol akibat benturan saat pengiriman. Namun surat suara yang berada di dalam masih tersegel dan tidak ada yang hilang atau rusak. Yang terpenting dalam hal waktu dibuka kotak suara itu, walaupun itu pecah, tapi plastiknya masih utuh, dan surat suara yang ada di kotak itu juga masih tersegel. Artinya surat suara itu masih utuh, masih tersegel kosong, jumlahnya masih tetap. Apa yang menyebabkan pecah itu, Pak? Nah, yang menyebabkan pecah ini yang kita tidak tahu apakah pada saat pengiriman itu
ada benturan. Saya juga tidak tahu pecahnya itu karena apa. Karena itu kan namanya plastik kan. Ada laporannya? Ada laporan? Sudah dibuat di kronologis di C kejadian khusus di masing-masing. Berita acaranya ada? Laporan di kejadian khusus apapun hasil, apapun peristiwa yang ada di TPS itu dituangkan di dalam C kejadian khusus. KPU Karangasem memastikan tidak ada unsur kesengajaan atau niat perbuatan curang karena masih tersegel dan terbungkus plastik. Sementara formulir C hasil pemilihan tersimpan dalam kotak suara Pilpres yang saat ini berada dalam ruang khusus di lantai 3 kantor Kecamatan Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kita buka kotak. Baik, setelah TPS, jadi untuk di TPS 46 dimulai dari DPR. Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Denpasar Utara terpaksa menghitung ulang surat suara di TPS 46 Desa Daupuri Kaja. Tindakan ini dilakukan karena proses rekapitulasi di PPK Denpasar Utara sempat terhenti setelah ditemukan kejanggalan. Kejanggalan terjadi akibat jumlah surat suara yang terpakai. Dengan hasil penghitungan suara caleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota di TPS 46 Desa Daupuri Kaja Denpasar Utara terjadi kelebihan 108 suara. Ketua KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraini Sabtu pekan lalu menjelaskan, ketidaksesuaian tersebut terjadi karena KPPS salah persepsi saat menghitung perolehan suara legislatif. Seharusnya jika nama legislatif tercoblos, maka nama partai tidak masuk dalam hitungan perolehan suara. Sedang dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Denpasar Utara untuk Desa Daupuri Kaja dengan 53 TPS. Nah, ketika sampai di TPS 46, ternyata terjadi selisih antara pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Karena jumlah selisihnya terlalu besar, 108 suara untuk pemilihan DPRD Kota, sehingga oleh saksi diusulkan untuk dilakukan buka kotak dan menghitung ulang perolehan suara sesuai dengan surat suara yang digunakan yang ada di dalam kotak. Kalau kemarin sesuai dengan klarifikasi kami kepada KPPS yang bertugas di TPS tersebut, itu mereka kurang memahami bahwa untuk suara yang dicoblos di satu kotak tetapi satu untuk partai dan juga satu untuk caleg, itu mereka perolehan partai ditulis, perolehan caleg juga ditulis. Jadi kan double. Jadi terjadi double input antara perolehan suara caleg dengan perolehan suara partai. 2, 3, 1, total 4. Di Desa Daupuri Kaja terdapat 53 TPS dan untuk TPS 46 terdapat 211 DPT dengan pengguna hak suara saat pemilu serentak 14 Februari lalu sebanyak 164 pemilih. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik.